wabarakatuh, pemirsa. Hari ini Rabu 16 April 2025 dan saat ini saya berdiri di titik persimpangan. Di sebelah kiri saya menuju ke kediaman Kepala Desa Pagaitan. Sedangkan apabila ke sebelah kanan itu menuju kepada Villa Kajari yang beberapa waktu menjadi viral di jagat maya di akun Facebook. Nah, apabila ke belakang ke arah sana adalah ke kantor desa. Nah, hari ini kami ingin mengetahui secara lebih detail, lebih dekat dari apa yang disebutkan di media bahwa temuan-temuan yang sehingga menyeret kepala desa menjadi tersangka. Nah, untuk itu mari ikuti perjalanan kami menelusuri menuju kantor desa dan ke titik-titik yang dianggap menjadi temuan. Saya Hadi melaporkan untuk Toli Toli TV dan kpksigap.com. Selamat mengikuti. Nah, inilah akses jalan yang menuju Villa Kajari yang kondisi saat ini kita bisa lihat bersama ada tulisan jalan ditutup dan jalan tampak pohon-pohon tumbang dan berserakan di tengah jalan sehingga tidak memungkinkan kendaraan bermotor melintas menuju Villa Kajari selain hanya berjalan kaki. Jadi kondisi terkini hingga saat ini 16 April hari Rabu di Desa Pagaitan, tepat akses jalan menuju vilanya Pak Kajari. Mari ikuti terus investigasi ini ke titik-titik yang dianggap menjadikan temuan atau dugaan temuan yang menyeret Kepala Desa Pagaitan menjadi terdakwa. Apakah Kepala Desa Pagaitan seorang koruptor? Apakah Kades Pagaitan merupakan pahlawan bagi masyarakatnya? Ikuti terus penelusuran kami. Bapak Irwas, kemarin ada sempat viral tentang Kades terkait. Ya, memang selama kurang lebih 3 tahun ini kami di Inspektorat itu tidak melaksanakan pemeriksaan karena keterbatasan anggaran. Nanti pada akhir tahun 2024 kami lakukan pemeriksaan. Jadi memang selama 3 tahun ini pengolahan keuangan desa itu tidak tersentuh oleh Inspektorat karena minimnya anggaran yang disampaikan kepada kami. Nanti pada akhir tahun 2024 kami melaksanakan pemeriksaan dan kami akan lanjutkan di tahun 2025 ini. Apabila ada laporan tentang terjadinya dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kepala desa, renungkan dulu oleh kalian. Kepala desa itu adalah seorang swasta, bahkan di kampung yang tidak ngerti aturan bagaimana keuangan pemerintah. Kemudian kalian jadikan objek pemeriksaan. Tolong, jangan lakukan itu. Saya akan buat aturannya. Lakukan melalui inspektorat dulu, kembalikan inspektorat dulu. Dan mohon nanti teman-teman di inspektorat berikan penilaian yang seobjektif mungkin. Mana ada yang mensreanya, mana yang tidak. Kalau tidak ada mensreanya, tolong jangan sekalipun kalian usilin. Dan apabila ada hal-hal yang menyangkut perbuatan teman-teman saya di daerah, sampaikan ke saya. Apabila ini betul-betul mereka lakukan perbuatan tercela, saya tidak akan kasih ampun lagi. Sanggup kalian? Ini adalah komitmen dan saya akan dukung semua kegiatan-kegiatan yang ada di daerah. Akun pribadi saya kepada seluruh kepala daerah, baik itu gubernur, bupati, dan wali kota. Bagaimana sarana pengaduan apabila ada intervensi atau perilaku yang tidak baik dari oknum jaksa dan pegawai kejaksaan. Saya ingatkan,
tidak ada lagi yang namanya bermain proyek. Tidak ada lagi jaksa yang minta-minta, ngemis-ngemis, minta proyek. Coba lakukan itu dan ingat, akan aku tindak. Ingat, ini adalah peringatan terakhir untuk kalian. Siapapun Anda, belakangmu siapa, aku tindak dengan keras. Karena ini perbuatan tercela, penyalahgunaan jabatan lainnya. Jika ditemukan masih ada pegawai yang tidak mengindahkan peringatan ini, maka jabatan saudara akan saya copot dan saya pecat bila perlu. Bagi yang tidak punya jabatan, akan saya pecat. Ingat, saya tidak akan main-main lagi. Saya bosan menerima pengaduan-pengaduan di daerah yang selalu kalian lakukan. Ingat, saya memberikan peringatan terakhir buat kalian. Selanjutnya saya perintahkan bidang pengawasan untuk segera menindak. Dan apabila terdapat unsur pidananya, maka jangan segan-segan lakukan, serahkan kepada bidang khusus untuk dilakukan pemidanaan. Saya akan menjatuhkan sanksi tanpa pandang bulu siapapun Anda. Lebih baik mengorbankan satu orang daripada mencederai marwah institusi ini. Saya Hadi, Story TV dan KPK 3.0 silaturahmi sekaligus investigasi Pak. Iya, terima kasih. Silakan. Iya. Pak Sekdes, pagi ini maksud kedatangan saya melihat bahwa sudah ramai pemberitaan tentang Pak Gaitan. Ada temuan-temuan 417 juta yang menyebabkan Pak Kades menjadi tersangka. Kami ingin mendapatkan informasi yang bisa kami pelajari. Pertama, kami ingin mendapat gambaran dan melihat laporan, baik itu catatan di RPJMDes, kalau ada LHP dan LPJ, Pak. Ya. Kalau RPJMDes ini ada di RPJMDes, Pak. RPJMDes 2022 sampai 2029, ya. Lengkap Pak ya? Iya, lengkap. Kalau memang ada lebih Pak, kalau diperbolehkan saya boleh minta supaya lebih detail kami pelajari nanti. Siap. Berikut tentang LPJ, LHP. Apakah LHP di 2002 sampai 2024 itu ada Pak? Kalau untuk LHP itu Pak, itu belum ada Pak. Itu tidak ada untuk LHP-nya. Oh gitu ya. Iya. LHP tidak ada. LHP tidak ada. Memang sempat di bulan Januari itu saya wawancara dengan Irwas 4 bahwa beliau mengatakan selama 3 tahun 2002 dan sampai 2024 itu memang tidak mengadakan pemeriksaan. Jadi klop. Nah sekarang berkait dengan LPJ Pak, laporan pertanggungjawaban, di mana setiap tahun pasti ada kegiatan-kegiatan yang dikerjakan dan tentu akan dipertanggungjawabkan Pak. Pertama untuk tahun 2022 bagaimana Pak? Kalau untuk tahun 2022 itu LPJ-nya sempat diperiksa oleh tim Irwas 4 dan Inspektorat.
itu seketika mereka memeriksa untuk semua desa. Dalam proses pemeriksaan itu tiba-tiba dari penegak hukum itu menyampaikan bahwa untuk desa Pagaitan itu tolong diberhentikan pemeriksaannya. Jadi sehingga untuk LPJ 2022 itu diberhentikan pemeriksaan oleh Inspektorat, oleh Irwas 4. Makanya kemarin di kecamatan juga ketika ada penyerahan hasil pemeriksaan dari Inspektorat untuk desa Pagaitan itu tidak diberikan karena pemeriksaan dokumen LPJ 2022 itu diberhentikan. Nah, pemeriksaan LPJ 2022 itu dilakukan kapan, Pak? Tahun berapa maksud saya? Nah, kalau untuk tahun 2022 itu LPJ-nya sempat diperiksa oleh tim Irwas 4 dan Inspektorat. Itu seketika mereka memeriksa untuk semua desa. Dalam proses pemeriksaan itu tiba-tiba dari penegak hukum itu menyampaikan bahwa untuk desa Pagaitan itu tolong diberhentikan pemeriksaannya. Jadi sehingga untuk LPJ 2022 itu diberhentikan pemeriksaan oleh Inspektorat, oleh Irwas 4. Makanya kemarin di kecamatan juga ketika ada penyerahan hasil pemeriksaan dari Inspektorat untuk desa Pagaitan itu tidak diberikan karena pemeriksaan dokumen LPJ 2022 itu diberhentikan. Nah, pemeriksaan LPJ 2022 itu dilakukan kapan, Pak? Tahun berapa maksud saya? Nah, kalau untuk pemeriksaan tahun 2022 itu dilakukan di tahun 2024. 2024. Ya. Yang karena di stop terus dikembalikan. Iya, dikembalikan. Sekarang bagaimana dengan tahun 2023 dan 2024, Pak? Nah, kalau untuk LPJ tahun 2023 dan 2024 itu Pak, itu dari Kejaksaan dan Inspektorat Irwas 5 itu mereka mengambil semua dokumen tersebut 2023 2024 itu mereka mengambil Pak. Mereka ambil bawa ke Kejaksaan. Katanya untuk pemeriksaan berkait dengan tindak pidana korupsi. Oh, di 2023 dan 2024. Iya. Apakah LPG itu sempat digandakan dan diserahkan ke pihak lain, misalkan PMB? Oh, kalau LPG itu kemarin belum sempat digandakan Pak. Itu karena kemarin mereka datangnya tiba-tiba, jadi tidak sempat untuk menggandakan, mereka langsung mengambil. Terus mereka mengambil juga tidak ada berita acaranya untuk serah terima, itu tidak ada dari sini. Nah, kalau 2023 dan 2004 tadi diambil, apakah yang 2022 itu ikut terambil juga Pak? Terbawa juga? Iya, kalau untuk tahun 2022 itu kemarin sempat kami mengambil ulang ke Irwas 4 di Inspektorat, terus kami kembalikan dokumen tersebut ke desa, terus tiba-tiba 1 minggu kemudian dari Inspektorat Irwas 5 dan Kejaksaan datang lagi mengambil dokumen tahun 2022 lagi, jadi mereka datang ke sini 2 kali Pak. Ya, dokumen-dokumen dan berkas-berkas itu Pak diangkut oleh Kejaksaan dan Inspektorat. Itu terjadi bulan berapa dan tahun berapa Pak? Itu terjadi di bulan Januari tahun 2025. Ya, itu tidak ada pemberitahuan. Tidak ada pemberitahuan. Dan tidak ada berita acara serah. Tidak ada Pak. Oke. Terima kasih Pak Sekdes. Kalau ini boleh saya bawa, Ya, saya bawa agar kami pelajari. Tetapi apabila kami memerlukan informasi-informasi terkait LPG Pak, nanti mohon diberikan informasi agar masyarakat juga mengetahui apa sesungguhnya yang terjadi. Jadi saya ucapkan terima kasih dan selamat bekerja Pak. Sukses selalu Pak. Siap Pak. Ya, terima kasih, salam untuk Pak Kades Pak ya. Oke, siap. Terima kasih. Ya.
Ya, saat ini sekarang kita berada di Dusun 3, tepatnya di pekerjaan rabat beton yang ada di Dusun 3. Ini total anggarannya senilai 63.114.500 dengan volume panjang 255 meter yang dilaksanakan di tahun 2022 selesai. Lebar berapa Pak? Lebarnya 1 meter Pak. 1 meter Pak ya. Dalamnya 10 cm. 10 cm. Oh iya. Oh ini Pak ya jalannya Pak ya? Iya. Nah pekerjaan tahun 2022 ini Pak diperiksa kapan Pak? Ini waktu pemeriksaan ini awal tahun 2025 Pak. Jadi sudah kurang lebih 3 tahun Pak ya baru diperiksa. Iya. Dan kurang lebih 3 tahun. Dan barangnya fisiknya tetap ada Pak ya? Iya tetap ada. Semua selesai dilaksanakan Pak tahun 2022. Baik, kita berada di pekerjaan drainase. Pekerjaan di anggaran tahun 2022. Dan pekerjaan ini sepanjang 29 meter dengan anggarannya 29.240.000. Dari 29 meter itu Pak dikerjakan selesai atau tidak, dan kenapa bisa menjadi temuan Pak? Ya baik, untuk pekerjaan ini yang sepanjang 29 meter ini pekerjaan selesai dan dikatakan temuan karena lebih panjangnya. Sedangkan untuk pekerjaan ini sesuai RAB itu 29 meter, namun ditambah oleh pekerja atau tukang yang memiliki rumah di sini di samping, dia tambah swadaya dirinya itu 2 meter sehingga melebihi dari 29 meter menjadi 31 meter. Oh, dari RAB yang 29 meter itu menjadi 31 meter ditambah 2 meter karena yang 2 meter itu ditambah sendiri swadaya masyarakat yang mereka tinggal di belakang ini Pak ya? Iya Pak. Oh iya. Jadi bukan menggunakan anggaran yang 29 itu Pak? Bukan Pak, itu swadaya mereka sendiri karena air itu ketika banjir biasa meluap ke rumah. Jadi mereka punya inisiatif sendiri untuk menambah 2 meter. Itulah yang menjadi temuan. Iya Pak. Kebetulan yang kerja ini kan tukangnya yang punya rumah ini juga yang di sebelah. Oh begitu. Makanya dia berinisiatif untuk menambahkan sepanjang 2 meter agar itu air tidak meluap ke rumahnya. Deker yang kami duduki ini dibangun di tahun 2022 dengan besar anggarannya Rp10.276.500 dan dibangun selesai. Deker yang kami duduki ini dibangun di tahun anggaran 2022 dengan besar anggarannya itu Rp17.124.600 dan dibangun di tahun 2022 selesai.
berada di titik pekerjaan cek dam. Ini cek dam anggarannya, pekerjaan anggaran tahun 2022 dengan anggaran Rp10.175.500 dan pekerjaan ini sudah dilakukan di tahun 2022, sudah selesai. Dari titik A ke titik B itu anggarannya sekitar Rp245.975.000. Nah, ini dikerjakan dalam 1 tahun atau nyebrang tahun, Pak? Kalau kegiatan ini dikerjakan dalam 1 tahun di tahun 2023. Nah, apakah anggaran yang disampaikan tadi itu hanya A ke B atau memang sesungguhnya sampai terus? Oh, kalau dari anggaran sebesar tadi itu dari titik A ke titik B sampai ke G. Pak Darmawan sebagai TPK boleh disampaikan Pak, bagaimana kondisi parit ini sebelum dan sesudah dikerjakan Pak? Sebelum dikerjakan Pak, ini parit kondisinya masih sempit dan dangkal. Kemudian ada permintaan dari masyarakat untuk memperluas dan diperdalam supaya air tidak meluap, demikian. Apakah sebelumnya jadi banjir atau bagaimana Pak, meluap? Ya, sebelum digali Pak, sering sekali banjir, bahkan naik sampai tutup ini sawah-sawah. Pasir juga naik di sawah-sawah, maka keluhan masyarakat itu Pak harus digali kasih dalam. Saya dengar ceritanya Pak, parit ini juga sampai kepada lokasi yang rawa-rawa sehingga kering dan bisa ditanami. Bisa kita melihat ke sana Pak? Iya boleh Pak, ini memang terusannya sampai tembus di perusahaan kelapa sawit Pak, pembuangan ini. Oke, kita lihat Pak sampai di mana dia yang disampaikan bahwa berfungsi juga untuk mengeringkan lahan sehingga bisa ditanam Pak. Ini saya sampaikan bahwa sebelum ada galian ini, sini lalu ini adalah lokasi yang tergenang air. Ini kiri kanan saya, ini semua tergenang air. Pada saat tahun 2023 ini ada galian parit ini ke bawah. Ini sudah mulai masyarakat berbondong-bondong tanam jagung karena lokasi ini sudah mulai kering dan dulunya yang di bagian bawah sana itu tidak ada aktivitas masyarakat, tapi sampai saat ini sekarang ini sudah ada karena mereka sudah tanam jagung semua. Di sini kalau untuk saat ini kurang lebih ini tanaman jagung apa Sekdes ya, ini kurang lebih 100 hektar, 150 hektar lah sudah bisa dimanfaatkan pastinya. Jadi dengan dikerjakannya parit ini Bapak sampaikan tadi sekitar 100 hektar lebih bisa ditanam jagung. Iya ya Pak. Selain jagung apa Pak? Di sini ada tanaman palawija Pak. Di sini ada juga yang sudah mulai tanam coklat. Ya. Sebelum adanya penggalian parit ini Pak, jalan ini belum bisa ada akses jalan di sini. Motor tidak bisa lewat, kita jalan kaki setengah mati. Begitu habis digali, kemudian hasil galian itu dikumpul jadi badan jalan. Nah, sekarang sudah motor bisa lewat, jadi aktivitas masyarakat itu lancar sudah.
deker yang kami duduk ini deker yang dikerjakan dengan anggaran tahun 2023 dengan besar anggarannya 40.060.400 rupiah. Jadi dikerjakan itu selesai. Deker ini untuk akses menghubung dari blok A, B ke C, D, E. Berada di lapangan Desa Pagaitan. Lapangan ini dikerjakan pada tahun 2024 dengan total anggaran Rp98.890.000. Lapangan ini memiliki luas yang dikerjakan itu dengan panjang 60 meter, lebar 53 meter, dan ketebalan 20 cm, dan selesai dikerjakan pada tahun 2024. Terima kasih. Baik, ini galian parit yang dikerjakan di tahun 2024 dengan besarnya 7.400 meter kubik dan biaya dengan anggarannya Rp196.140.000, dan ini dikerjakan dari blok A sampai blok D, dan ada titik lagi yang dari bawah dari blok C sampai ke lahan usaha 1 itu dikerjakan di tahun 2024. Selesai pada waktunya Pak ya? Tidak selesai pada waktunya Pak, itu lewat tahun dia Pak, di tahun nanti diselesai di tahun 2025. Selesai di Januari. Yang menyeberang tahun yang mana? Yang dari titik A ke D atau dari D ke mana? Itu yang bagian lahan usaha 1 Pak. Itu lahan usaha 1 ke bagian blok D ini. Kenapa bisa sampai menyeberang Pak? Karena kondisi lokasi itu berawah dan kondisi hujan juga cukup tinggi, jadi sehingga dalam pekerjaan itu susah untuk melakukan pekerjaan galian. Baik Pak, kalau dulu ini Pak memang tidak bisa ditanami apa-apa karena memang rawa, kondisinya rawa memang, tapi begitu dibangun galian parit Pak, sekarang kenyataan mungkin lihat sendiri pinggir kanan masyarakat bisa tanamin jagung, ubi-ubian, palawija, pokoknya tanaman palawija lah. Sekarang bisa berfungsi supaya masyarakat bisa semua aktivitas Pak. Mulai tahun berapa ini Pak? Ini galian, kalau yang ke timur ini Pak, ini galian 2023. Sedangkan yang ke barat ini Pak, galian 2024. Tapi manfaatnya itu Pak ya, sekarang bisa ditanam Pak ya? Iya. Sekarang ini berada di titik lokasi pekerjaan parit tahun anggaran 2023 dan 2024. Ya, kalau pekerjaan untuk tahun 2024 itu pekerjaan mulai dari titik HE, titik EF ke I dan EF ke HI sepanjang 1.750 meter.
dengan anggaran 196.140.000. Nah, Pak Sekdes, saya melihat bahwa ini menjadi temuan. Apa yang bisa Bapak jelaskan dari ini, Pak? Ya baik, temuan kemarin itu dinyatakan bahwa pekerjaan itu kenapa dilakukan di tahun 2023, sedangkan seharusnya dilakukan di tahun 2024. Sehingga dilakukan pekerjaan di tahun 2023 itu atas permintaan masyarakat, karena masyarakat meminta bahwa pekerjaan ini harus dilakukan di tahun 2023 karena kondisi pekerjaan di tahun 2023 itu sudah selesai sampai titik EF, itu titik akhirnya. Secara teknis Pak, dikerjakan di 2023 itu bagaimana? Ya, secara teknisnya pekerjaan itu dilakukan di tahun 2023 dengan anggarannya itu untuk tahun anggaran 2024 itu permintaan masyarakat, dan permintaan masyarakat itu kami limpahkan ke musyawarah desa, dan ada berita acaranya. Jadi posisi alat berat di sana sekalian mengerjakan yang ini Pak. Kalau dia sudah kembali nanti di 2024 tentu panggil lagi lebih mahal Pak ya? Iya Pak. Tapi sudah dibahas toh Pak di musrembang atau di musyawarah desa? Ya, itu sudah dibahas di musyawarah desa dan sekaligus ada berita acaranya. Sebelum ada penggalian parit, lokasi ini sejak tahun 1996 hingga sekitar tahun 2020-an terutama ini tidak ada bisa ditanam atau diolah oleh masyarakat. Baik, kita berada di pekerjaan galian di tahun 2024. Ini pekerjaan tersebut dimulai dari blok A yang sambungannya sampai blok D tadi. Jadi pekerjaan ini dilakukan di tahun 2024 dengan total anggaran Rp196.140.000 dan dikerjakan selesai. Tidak nyebrang tahun Pak? Itu nyebrang tahun di tahun 2025 di bulan Januari. Sekarang kita berada di titik pekerjaan deker tahun 2024. Pekerjaan ini dengan besar anggarannya 9.366.000. Tahun berapa Pak? Untuk tahun 2024. Dan selesai? Dan selesai. Boleh disampaikan Pak manfaat daripada deker ini Pak? Ya. Untuk pekerjaan ini, pekerjaan deker ini, yang pertama itu manfaatnya lokasi SMP ini sudah tidak digenangi air lagi, karena sebelum dikerjakan deker ini lokasi SMP ini selalu digenangi air, sehingga dibuatkan deker untuk pembuangan sebagai saluran ke pembuangan galian.
ini kami berada di Teras Posyandu. Ini Teras Posyandu dikerjakan dengan anggaran 6.513.000 pada tahun 2024 dan selesai pada tahun yang sama. Demikian, terima kasih. Pak Kades, saya tadi sudah jalan melihat titik-titik yang menjadi temuan yang ramai sudah ada di media tentang pekerjaan-pekerjaan yang diduga merugikan negara, dan itu ini menyambung pada Bapak Presiden. Namun ketika saya keliling tadi, saya temukan bahwa ada persoalan yang menjadi temuan sebuah pekerjaan yang dikerjakan tahun 2023 namun dikerjakan di 2024 sehingga itu boleh dijelaskan Pak kenapa hal itu bisa terjadi dan akhirnya menjadi temuan? Silakan. Sedikit saya jelaskan, itu pekerjaan yang dilakukan 2024 namun dikerjakan dari tahun 2003. Itu yang pertama atas permintaan masyarakat, Pak. Karena kebetulan di lokasi itu ada seperti kolam, ya, yang memang harus dibutuhkan untuk kas keluar air. Dan waktu itu juga alat ekskavator ini lewat di situ. Makanya permintaan masyarakat kalau bagus sekalian dikasih keluar ini air supaya bisa berfungsi itu lokasi. Dan itu kita juga ada berita acara, ada kesepakatan bersama BPD, LPM, tokoh masyarakat, ya bahkan juga ada masyarakat sepakat untuk dikerjakan dahuluan, ya, atau dikerjakan duluan, dilaksanakan di tahun 2023. Dan puji Tuhan, ya lokasi itu sekarang masyarakat sudah nikmati dan sudah bisa jalan. Dan jalan yang kemarin itu berair yang berdekatan terbenam sekarang kering dan bisa dilewati motor. Kalau begitu, satu lagi Pak Kades, saya tadi sudah ketemu Pak Sekdes. Saya juga ingin tahu LPG masing-masing tahu itu, namun beliau tidak bisa memberikan karena berkas-berkas itu telah diangkat oleh Inspektorat dan Kejaksaan yang disampaikan tidak ada kejaksaan. Nah, pada waktu diangkut berkas-berkas itu, apakah posisi Pak Kades ada di kantor desa atau bagaimana? Atau bisa Bapak ceritakan? Waktu datangnya inspektor bersama dengan kejaksaan itu saya dalam perjalanan menuju ke Bandung. Saya diutus oleh pemerintah daerah, dalam hal ini DPD, untuk mengikuti Hari Desa Nasional dan musyawarah tingkat nasional di Bandung, di desa Sudupai desa itu. Memang saya ditelepon dari pihak kejaksaan bahwa mereka akan datang untuk memeriksa berkas, ya. Jadi saya bilang, aduh kenapa harus periksa sementara saya ini di luar daerah. Mereka bilang mereka sudah konsultasi dengan Sekdes. Saya bilang kalau memang itu periksa di sana dan Sekdes siap, silakan. Saya yang tidak tahu
mengapa kok bukan pemeriksaan tapi pengangkutan berkas. Itu yang menurut saya itu sangat janggal, ya. Sementara berkas ini belum diperiksa, belum dikasih berita bahwa ini yang salah, ini yang benar, ya mereka langsung angkut semua. Nah, itu pun keterangan itu saya dapat dari Sekdes setelah saya pulang. Nah, dan tanpa ada berita acara atau berita perintah menyita berkas itu APBDes bersama dengan saya punya FPJ. Nah, barangkali itu yang perlu saya sampaikan pada saat ini, Pak. Demikian. Oke. Baik, terima kasih Pak Kades. Tadi saya juga minta ada FPJMBes, kebetulan ada lebih dan diberikan ke saya ucapkan terima kasih. Dan tadi juga saya sampaikan ketika nanti kami butuh informasi Pak, tentu mohon dibantu agar masyarakat lebih jelas apa sesungguhnya yang terjadi. Nah, terkaitan dengan Bapak hari ini sudah ditetapkan sebagai tersangka, maka laluilah proses-proses itu dengan baik, Pak. Siap. Jadi hukum akan melihat bahwa di mana kesalahannya Bapak, tentu akan terlihat. Kalau memang Bapak tidak melakukan seperti apa yang dituturkan, saya sangat yakin bahwa hakim kita masih punya nurani dan bisa menegakkan keadilan di negeri ini, Pak. Jadi saya ucapkan terima kasih Pak Kades, sehat selalu dan sukses. Iya, terima kasih Pak. Selamat pagi. Ya. Selamat siang Ibu Florida. Sehat-sehat selalu Bu. Iya Ibu, saya Hadi dari Toli Toli TV dan kpksigat.com. Di tangan saya ini ada siaran pers nomor PR24 garing P212.9 garing KPH titik 3 garing 03 garing 2025, yaitu tentang kepala desa yang ditetapkan sebagai tersangka dan temuan-temuan di desa Pagaitan. Nah, untuk pertama Bu, saya tanyakan Ibu Florida bahwa pada pekerjaan fisik lanjutan galian parit yang menggunakan anggaran tahun 2024 ditemukan dana yang tersimpan di rekening pribadi pelaksana pengelola keuangan desa atau PPKD sebesar 30 juta. Bagaimana yang dapat Ibu sampaikan atau Ibu jelaskan? Iya benar, karena pada tanggal 27 Desember tahun 2024 saya melakukan penarikan di bank. Pihak bank mengatakan kekurangan dana kas tunai sehingga dana sebesar 30 juta ditransfer ke rekening pribadi saya selaku PPKD. Karena menurut inspektorat, dana tidak boleh mengendap di rekening PPKD setelah nyebrang tahun. Transferan ini dilakukan dengan tujuan agar bisa ditarik lewat ATM karena bank mengalami kekurangan dana kas tunai. Ibu Florida, bahwa anggaran pekerjaan saluran parit pada tahun 2024 sebesar 196 juta telah dicairkan 100%, akan tetapi baru dibayarkan 130 juta kepada pihak ketiga yang melakukan pekerjaan, sementara sisa dana tersebut masih dikuasai oleh PPKD kegiatan tersebut sebesar 30 juta dan tidak dibayarkan kepada pihak ketiga pada tahun 2024. Akan tetapi baru dibayarkan pada tanggal 14 Februari 2025 kepada pihak penyedia setelah adanya penyidikan perkara ini oleh penyidik Capjari Toli-Toli di Ogotua. Bagaimana penjelasannya Ibu? Silakan. Iya benar, alasannya
Karena pekerjaan fisik lanjutan penggalian parit baru selesai dikerjakan, maka baru dibayarkan ke pihak ketiga pada tanggal 14 Februari tahun 2025 sebesar 30 juta dan bukan karena adanya penyidikan perkara ini. Ibu Florida, saya Hadi mengucapkan terima kasih atas informasi yang Ibu berikan. Selamat bertugas dan sehat selalu, Bu. Saya Hadi mohon diri. Selamat siang, Bu. Terima kasih.